warga, gagasan untuk negeri, ide inspirasi, demokrasi. Halo teman pemilih, saya Nyuwarti dari KPU Kabupaten Boyolali. Di perbincangan inspirasi demokrasi hari ini, kita akan berbincang tentang demokrasi di tengah kehidupan masyarakat. Bukan hanya di saat pemilu atau pemilihan saja, tapi di tengah-tengah atau di ruang warga. Narasumber kali ini luar biasa. Beliau adalah tokoh dari Karang Taruna, Mas Danang Suryanto. Beliau juga seorang pegiat seni dan budaya Desa Samiran, ya. Ketua Karang Taruna Desa Samiran dan juga pegiat seni Desa Samiran. Oke, ikuti terus. Wah, lagi nyantai nih, Mas. Nyantai, Pak. Danang. Wah, Ih, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Monggo, Pak. Alhamdulillah. Benar, Pak. Gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah, Pak. Ya, seperti ini. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Nggih. Ada kesibukan apa ini, Mas? Kesibukan ini? Tadi habis ngajar dari sekolah, ngajar. terus pulang, istirahat, nikmati suasana dulu sambil ngopi. Nggih. Saya dengar ini Mas Danang ini seorang guru juga ya, seorang guru tadi. Nggih. Nah, di mana itu, Mas? Di SLB? Jadi saya mengajar di SLB BC YPJM Boyolali. Di Itu Boyolali, di Jalan ya? Merapi. Di Jalan itu. Merapi, Nggih. Merapi itu sudah berapa lama itu, Mas? Saya kebetulan baru 6 bulan, Baru Pak. 6 bulan Baru 6 gitu bulan. ya. Nggih. Nah, Alhamdulillah. kalau ini jadi ketua Karang Taruna ini di Desa Samiran ini. Jadi kalau Karang Taruna memang saya fasenya dulu anggota itu dari umur 17 itu udah umur masuk. 17 Ya, udah tahun masuk. sudah. Oh, ini kacamatanya tidak pakai terus ini gimana namanya? Ya, terus, Iya. terus. Makanya gelap tadi. Jadi saya dari umur 17 tahun udah masuk Karang Taruna. Terus akhirnya di periode ini setelah saya pulang dari kuliah ini menjadi bagian dari kepengurusan. Ya, tepatnya saya sebagai ketua Karang Taruna Putra Kencana di Dukuh Pendongan. Selain itu kelihatannya juga aktif sebagai pegiat seni dan budaya ya di lingkungan Desa Samiran ini, atau malah di tingkat kabupaten juga ini? Kebetulan kalau saya di seni dan budaya itu sudah lama, Pak. Sudah lama? Saya dulu kebetulan 2017 itu masuk di tim Duta Seni Boyolali yang kebetulan pada waktu itu dikirim ke Austria, Swiss dan Ceko. Terus lanjutkan saya melanjutkan kuliah di UNES itu juga beberapa kali menjadi delegasi dari Disdikbud Jateng. Itu di pemerintahan di mana? Di Padang, di Riau, di Kalimantan juga. Kebetulan tahun ini juga masuk di tim dari Taman Budaya Jawa Tengah. Taman Budaya Jawa Tengah. Itu di Temu Karya Taman Budaya itu di Kalimantan Timur. Terus juga di kemarin terakhir di ini masih di Jawa Tengah, masih di mana itu Banyumas. Banyumas terakhir. Ya. Kalau di Desa Samiran sendiri dengan kaitan dengan kegiatan seni gimana? Kalau di Desa Samiran saya malah lebih aktif, Pak, di seni kerakyatan. Di seni kerakyatan. Ada apa beberapa sanggar yang saya ikuti. Oh, ada sanggar? Ya, ada sanggar. Ada sanggarnya. Ada sanggar Turonggosito yang ada di Salam. Oh ya. Itu ada juga di Cambuk Mustiko. Cambuk Mustiko. Yang ada di Kuncen. Kebetulan saya juga buat komunitas untuk teman-teman muda. Teman-teman muda. Anak muda untuk ya biar teman-teman bisa menguapkan ekspresinya itu di sana, namanya di Gamatama. Gamatama itu. Gamatama Dance. Iya, Gamatama itu. Gamatama malah baru nih, Pak, baru 2024. Dari 2024. Ya. Gitu. Kesannya gimana, Mas? Untuk apa ini? Untuk teman-teman di khususnya Desa Samiran ini ya, kaitannya dengan kegiatan kesenian itu tadi. Kalau menurut sudut pandang saya,
teman-teman di kesenian kan memang kalau mengatakan kesenian di lereng Merapi Merbabu kan itu gudangnya kan ya Pak. Jadi ya ada berbagai macam apa ya namanya teman-teman sudut pandang juga. Ada yang aktif, ada yang sekedar mengikuti, ada juga yang ya istilahnya hanya gayeng lah sebagai apresiasi gitu. Ya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan lah seperti ngerame itu. Nih ya. Gitu. Ikut-ikutan seperti itu. Tapi ada nggak yang sebenarnya dia punya potensi, tapi dia nggak mau terlibat gitu di kesenian di sini, itu ada nggak itu? Kalau menurut saya ya ada, bahkan mungkin teman-teman yang dulunya berkecimpung di seni atau mungkin menjadi akademisi karena memang kuliahnya diisi. Ada beberapa yang sudah mungkin nggak begitu aktif seperti waktu kuliah seperti itu. Gitu. Saya mungkin kurang tahu, mungkin ada faktor kesibukan atau yang lainnya, tapi keterlibatannya dalam proses kita berkarya, kita berkesenian itu sudah luntur, bahkan sudah mulai hilang. Jadi mungkin ya bermacam-macam Pak. Bahkan yang teman-teman yang memang latar belakangnya masyarakat umum lah istilahnya seperti itu, memang nggak menjurus ke seni, dia sangat antusias, bahkan belajar sendiri. Gitu, ada yang gitu Pak. Jadi teman saya itu bukan basicnya, dia memang usaha untuk belajar, utama kayak gamelan, main musik apa namanya, yang elektrik. Buat penambah itu kan musik di kesenian itu kan, dia cari sendiri. Gitu. Itu memang mungkin beragam gitu ya Pak, teman-teman. Jadi ada yang sudah punya potensi, sudah punya pengalaman, dia tidak mau ikut terlibat, entah alasannya apa ya. Tapi ada juga yang tidak punya potensi, tapi dia semangat untuk masuk ke sana. Iya betul, seperti itu. Suka dukanya di kampung kan gitu Pak. Mesti seperti itu. Jadi kalau di kampung ya kita ketemu banyak orang, banyak isi kepala, akhirnya seperti itu. Mas Danang itu kalau kaitannya mengajak mereka itu khusus untuk teman-teman Karang Taruna atau di luar teman-teman Karang Taruna itu Mas? Kalau kegiatan itu hampir menyeluruh ya Pak. Jadi teman-teman Karang Taruna juga saya libatkan. Dari luar Karang Taruna itu juga saya ajak. Artinya kayak misalkan di Gamatama sendiri itu nggak hanya yang dari desa Samiran. Oh, tidak hanya dari Samiran. Enggak hanya desa Samiran, ada yang dari Lencoh, ada yang dari Tarubatang. Gitu. Itu memang teman-teman lihat progresif kita di kesenian rakyat ini kok kayaknya lebih fleksibel, cara gerak kita lebih enjoy, mungkin seperti itu. Kita mungkin kalangan anak muda semua itu mereka juga ikut bergabung tanpa meninggalkan kelompok mereka. Ya. Dan itu nggak apa-apa ya dari sana ya. Dan itu nggak apa-apa Pak. Justru itu memang harus ada menurut saya. Gitu. Jadi karena memang harus ada wadah yang anak muda ini, karena kan pikirannya kadang kan wah kudu ini harus seperti ini gitu. Oke, jadi ya. Kalau ini Mas, misalkan entah di Karang Taruna atau mungkin di komunitas seni tadi, itu kan mestinya ya ada rapat-rapat Mas ya. Mesti ada rapat-rapat, mungkin kalau mau pentas, kalau mau produksi misalnya, itu mesti ada ya. Pentas produksi ada ya. Pentas apa itu mesti ada ya. Nah itu bagaimana mereka terlibat di rapat-rapat itu? Jadi karakter teman-teman itu kalau di rapat khususnya, kalau khususnya Karang Taruna Dukuh desa itu teman-teman lebih cenderung itu ya Pak, mereka lebih cenderung suka mendengarkan daripada memberikan masukan. Saya juga bingung kadang-kadang di forum itu tidak bisa mengungkapkan isi hati mereka, tapi kadang di luar forum baru bisa keluar. Gitu. Mungkin tipenya seperti itu kan gitu. Jadi misalkan saya di Karang Taruna ada saya kasih 2 orang 3 orang pemantik untuk diskusi lah seperti itu. Jadi kadang-kala ada teman-teman yang memang nggak bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan seperti itu. Kalau menurut jenengan itu karena faktor nggak biasa menyampaikan pendapat, faktor malu, atau ketika menyampaikan pendapat dibully oleh teman lain, jangan-jangan begitu. Kalau yang senior-senior itu kalau ada pemula, wah itu kamu baru aja belum tahu gitu. Itu jangan-jangan begitu. Nah itu menurut panjenengan apa itu Pak? Kalau menurut saya mungkin faktornya apa ya Pak, memang di lingkungan itu mungkin
teman-teman itu bingung menyampaikannya itu dari mana. Oh gitu. Terus nanti poinnya apa? Terus kira-kira nanti bisa diterima atau tidak? Karena ada faktor resiko ya seperti yang sampaikan tadi. Kalau pendapat saya ternyata berbahaya bagi diri saya sendiri. Mungkin seperti itu teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Sebenarnya ada satu forum lagi kalau yang saya geluti saat ini Pak, itu ada Melipiria. Melipiria apa itu? Melipiria itu kita sebuah ekosistem. Nah ini ya Melipiria ini ya, Nature and Local Wisdom Experience. Apa itu? Jelas sekali Mas. Jadi Melipiria ini kita baru 1 tahun. Kita lebih bergerak ke apa ya Pak? Kita lebih pemberdayaan masyarakat untuk sadar wisata. Sadar wisata. Dan yang kita bawa adalah jelajah desa. Jelajah desa. Nah, jelajah desa ini kita coba untuk memberikan experience ke teman-teman yang ada di luar, bahwasanya di desa ini kita banyak sekali hal-hal yang teman-teman itu tidak tahu dari dalam rumah, apa yang ada di dalam rumah, di lingkungan sampai di lingkungan yang lebih jauh. Itu ada dari pertanian, peternakan, sejarah, budaya, sampai dengan permainan. Jadi ada 5 komponen ini yang memang kita godok di Melipiria ini. Jadi menjadi sebuah experience lah untuk teman-teman. Jadi selama 1 tahun ini kita juga sudah ada beberapa kali kunjungan dari teman-teman dari luar Boyolali, bahkan dari kemarin dari luar Boyolali. Kemarin teman saya yang dari itu Nais dari Australia itu sampai ke sini tanya, ini gimana tau Melipiria, gimana kegiatan di Jenar Kopi gitu, sampai gitu kemarin menyempatkan ke sini sebelum dia pergi ke Belanda. Ada apa namanya, dia kan sebagai pendidik juga, sebagai dosen dulu di Monash, sekarang di Belanda itu. Oke. Luar biasa sekali Mas Danang. Jadi gini Mas Danang, jadi karena Anda itu juga seorang guru, seorang pegiat seni dan juga ketua Karang Taruna ya. Sekaligus menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu kan tidak mudah itu tidak. Betul. Nah, seperti tadi itu apalagi ini programnya experience ya. Experience. Dengan juga inisiator itu. Nah, bagaimana Anda itu memimpin mereka agar awalnya itu dia nggak tahu gitu, terus tahu, terus sampai sadar, sampai mau mengambil sikap, mau action itu piye caranya? Bagaimana Mas itu? Jadi kalau saya sebenarnya metode saya memang yang pertama adalah memberikan contoh dulu. Memberikan contoh dulu bagaimana apa yang akan kita lakukan. Itu hasilnya seperti ini karena karakter mungkin karakter teman-teman di lingkungan saya itu kalau belum nampak sedikit celah itu mungkin teman-teman belum tahu apa sih seperti itu. Kayak misalkan kita di Melipiria, mungkin orang sini berpikiran apa sih ngajak dolan wong desa, ajak main orang desa untuk melihat desanya sendiri. Padahal mungkin mereka tidak tahu bahwa yang kita bawa itu bukan orang sini, tapi orang dari luar daerah. Dan itu sangat memiliki nilai jual istilahnya, karena nilai jual bukan berarti selalu materi ya Pak. Itu bisa pengalaman, bisa experience, kita bisa bertukar pengalaman seperti itu. Jadi ya mungkin metodenya saya memberikan contoh dulu. Setelah itu saya coba mengajak teman-teman ini arahnya kira-kira searah enggak gitu. Kalau teman-teman punya masukan, punya pemikiran yang lain, coba saya ikuti dulu harusnya. Nanti ketika sudah sampai, akhirnya juga kita akan sampai pada titik yang sama, meskipun caranya yang berbeda. Oh gitu, luar biasa sekali. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memberi contoh, terus tapi memberi contoh dan dengan orang-orang yang sudah frekuensi dulu ya. Iya, satu frekuensi. Bukan sendirian ya. Bukan sendirian. Baru nanti ditularkan ke teman-teman tadi ya. Iya. Terus ngikuti dulu. Wah, ini tidak mudah loh Mas. Kalau nggak ngikuti dulu, ya itu kenapa harus ngikuti dulu gitu Mas? Kenapa harus ngikuti dulu? Ini benar ya. Kenapa saya ngikuti dulu? Saya itu lebih suka gini Pak. Ketika saya menjadi pemimpin, saya lebih suka bagaimana teman-teman ini meluapkan ekspresinya dulu. Jadi di dalam forum itu mereka tidak terpatri atau tersekat oleh pikiran saya. Misalnya saya punya pendapat, sesuk buat polybag untuk penanaman dan lain-lain. Itu kan teman-teman pikir, wah apa seperti itu. Tapi saya coba patik dulu. Teman-teman kalau misalkan lingkungan seperti ini kita buat demikian, itu kira-kira gimana? Oh, rasa ngono.
Aduh digawe mulai sekali. Oke, saya ikuti dulu alurnya. Ikuti dulu. Meskipun nanti pada akhirnya kita akan sampai pada titik yang sama. Gitu. Jadi intinya mereka dibuat nyaman dulu Mas ya. Iya, diberikan kesempatan untuk ikut berkreasi gitu ya. Artinya teman-teman biar punya peran. Artinya kayak di Gamatama, ada peran di Lipiria, mereka juga punya peran. Oh, aku punya Gamatama. Oh, ternyata ini bukan punyanya Danang sendiri kan gitu. Tapi ini kita milik bersama. Iya. Lipiria juga sama, Pak. Kita coba gali pikirannya teman-teman. Artinya teman-teman juga merasa punya Lipiria. Saya bisa meluapkan pikirannya di Lipiria, di Gamatama atau di Karang Taruna. Seperti itu. Oke. Jadi di antara teman-teman yang panjenengan ajak, ya kembali lagi jenenge masyarakat itu, pemuda itu kan banyak variasinya, kepribadiannya, kesibukannya dan sebagainya. Saya yakin mesti ada orang yang semangat gitu. Ya. Ada juga yang ikut-ikutan tadi ya. Tapi ada juga yang apatis gitu. Ya. Apatis. Alah apa nih Mas Danang kayak ya gitu. Nah, bagaimana Mas Danang mensikapi orang-orang yang sekiranya itu apatis terhadap Mas Danang itu, terhadap Mas Danang sebagai seorang pemimpin, sebagai orang penggerak itu, bagaimana Anda mensikapi itu Mas Danang? Sebetulnya kalau saya mensikapinya lebih ke enjoy Pak. Enjoy artinya tidak terlalu memaksakan. Ketika ada sesuatu hal yang sedang kita bicarakan, terus akhirnya apa sih kue, misalnya seperti itu, apa sih kue usul koyong ini. Tapi saya mencoba untuk tetap merangkul, dengan sembari menunjukkan teman-teman yang satu frekuensi itu, menunjukkan oh sebetulnya apa yang kita gagas, apa yang kita pikirkan itu mempunyai dampak demikian. Harapannya teman-teman yang apatis itu juga memiliki pikiran, oh ternyata setiap kali usulan, masukan itu ya punya nilai. Dan artinya mereka sebagai anggota itu juga punya tanggung jawab yang sama. Artinya ketika ada suatu keputusan atau suatu kesepakatan, itu juga menjadi tanggung jawab anggota kan, seperti itu Pak. Jadi saya sifatnya tidak memaksa, tapi lebih ke merangkul, memberitahuan lagi, oh ini tuh harusnya tuh seperti ini. Harusnya kamu juga punya pendapat. Karena ini juga hakmu sebagai anggota, kewajiban saya sebagai pemimpin kalian kan, seperti itu. Jadi mereka diberi kesempatan juga untuk memberikan pendapat, diberi berpikir, dan juga tanggung jawab gitu Mas ya. Tanggung jawab tentu seperti itu Pak. Karena kalau tidak seperti itu mungkin akan menjadi gejolak kan Pak, seperti itu kan, dalam suatu forum, satu organisasi seperti itu. Tapi garis besar saya seperti itu. Harapannya dalam forum ini silahkan kalian berpendapat. Kalian punya pikiran diungkapkan, meskipun tidak setuju lah, silahkan disampaikan biar kita godok dalam forum-forum ini tadi. Oke. Kalau Mas itu dikaitkan dengan ya kita sedikit bergeser ya, sebenarnya sama ya kaitannya dengan tadi tentang pemuda, kaitannya dengan bagaimana bertanggung jawab terhadap kelompok, bagaimana bertanggung jawab terhadap keberjalanannya organisasi gitu. Nah kaitannya dengan pemilih ini, dengan di pemilu itu kan juga ada sebagian yang masih apatis Mas. Nah menurut Mas gimana Mas itu? Kalau menurut saya di pemilihan ya. Kalau di pemilihan itu kan peran kita sebagai pemuda ini kan apalagi sudah sebagai pemilih. Itu perannya kan sangat penting. Karena pemilu ini juga menentukan arah bangsa kan. Jadi harapan saya teman-teman, kita sebagai generasi muda, meskipun kita lingkupnya di desa, juga mulai berpikir tentang pemilu ini berapa pentingnya sih, apa yang harus kita pilih, siapa yang akan kita pilih, itu kan juga menentukan nasib kita. Artinya bukan melulu kita leleh-lueh. Misalnya kita sebagai orang tani, sebagai orang desa yang juga kesibukannya sebagai petani, itu kadang-kala sobat sindadi aku tetap tandur, kan seperti itu. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya siapa yang kita pilih juga menentukan apa yang kita tandur tadi kan, seperti itu. Jadi harapannya ya lebih sadar aja, karena kembali lagi kita sebagai generasi muda juga sebagai tonggak arah bangsa ini mau kemana, seperti itu. Jadi penting banget sebetulnya Pak kalau mau disampaikan secara ke teman-teman kan gitu. Ini seperti itu. Di komunitas pun juga sering ngobrol-ngobrol kaitan dengan itu Mas ya. Jadi tentang masa depan, kaitan dengan pemuda ini. Kenapa harus
ikut terlibat memilih gitu, Iya. gitu. Saya seringkali juga memberikan pelatihan kepada teman-teman bahwasanya ya kita sebagai warga negara ini punya hak untuk memilih dan menentukan arah bangsa, terutama dalam lingkup kecil komunitas. Kalau kita apatis, komunitas itu akan berhenti. Apalagi kalau sampai satu desa, satu bangsa mereka apatis. Nah, ini kan arahnya mau kemana ya gitu. Oke. Seperti itu. Kalau gini Mas, jadi panjenengan ya, kalau panjenengan tadi kan ini seorang pemimpin ya, saya tahu sebagai seorang pemimpin. Kalau mau memilih seorang pemimpin itu, panjenengan pripun? Kalau saya memilih seorang pemimpin, dulu apa deh? Yang pertama mungkin visi misinya dulu. Visi misinya. Visi misinya dulu, ketika sudut pandang beliau itu seperti apa, arahnya itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kalau saya mulai dari apa yang sudah beliau lakukan. Jadi mungkin ya kita kilas balik dulu. Apa sih yang beliau sudah lakukan untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, apalagi untuk bangsanya itu seperti apa, seperti itu. Jadi itu mungkin menjadi sebuah standar ya. Saya seorang pemimpin ya, visi misi, track recordnya, dan perannya itu apa. Seperti itu kalau saya, Pak. Luar biasa sekali. Jadi nanti menjadi bahan referensi ya, teman-teman ya. Kalau kaitnya dengan ini kan panjenengan ada komunitas macam-macam ya, banyak sekali, ini luar biasa. Terima kasih ini Mas Danang, kaitnya dengan bagaimana menghidupkan demokrasi di tengah kehidupan masyarakat ya. Karena demokrasi tidak hanya berhenti pada saat pemilu dan pemilihan, tapi juga di ruang-ruang masyarakat ini. Nah sebenarnya peran dari komunitas itu sendiri menurut panjenengan, menurut Mas Danang, itu kaitnya dengan menjaga atau merawat demokrasi itu apa Mas itu? Peran dari komunitas itu sendiri itu. Jadi kalau komunitas itu sebenarnya kalau menurut saya ya demokrasi secara kecil. Demokrasi secara kecil. Artinya dari berbagai komunitas itu tadi bisa memberikan dampak dan arah yang jelas. Jadi semisalkan demokrasi itu tidak berhenti hanya di pemilihan, realitasnya juga di masyarakat itu tadi. Jadi dari komunitas-komunitas ini memberikan poin bahwasanya setiap individu di sana itu juga bagian dari demokrasi, yang harus selalu merawat dan juga memberikan perkembangan terhadap komunitas itu sendiri, lingkungannya, bahkan ya semoga sampai ke bangsanya kan seperti itu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Jadi peran dari komunitas ini memang besar sekali, karena mulai dari seperti halnya miniatur Mas tadi ya. Iya, miniatur, betul sekali, Pak. Oke Mas Dan, kita tadi ngobrol sudah panjang kali lebar ya. Iya sekali. Kalau boleh saya minta satu pesan Mas ya, satu pesan ke teman-teman ya, sebagai pemuda, apa yang perlu dipahami ketika dia mau memilih pemimpin? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin pesan saya untuk teman-teman yang pemuda-pemuda harapan bangsa ini, sebagai tonggak bangsa ini, ketika teman-teman semua sudah mempunyai hak pilih, mempunyai kewajiban, mempunyai hak untuk berdemokrasi, silahkan gunakan suara teman-teman, suara pemikiran teman-teman ini dengan cara yang baik dan benar. Artinya karena kembali lagi kita sebagai pemuda, sebagai warga desa ini juga menentukan arah bangsa. Jadi jangan sampai suara kalian itu sia-sia atau menjadi nol, menjadi tidak bernilai untuk bangsa ini. Seperti itu Mas. Oke, luar biasa sekali. Teman pemilih, kita sudah banyak sekali ngobrol panjang kali lebar, sangat santai tapi bermakna. Mulai dari aktivitas Mas Danang, kaitannya bagaimana membangun komunitas, membangun keterlibatan masyarakat, membangun partisipasi masyarakat, mengembangkan budaya lokal, dan banyak sekali tadi kaitannya dengan juga pesan untuk memilih pemimpin. Terima kasih Mas Danang, semoga menjadi referensi dari teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih juga bisa menjadi narasumber ini. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman pemilih, demokrasi tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif ya, lebih cerdas dan terlibat. Demokrasi tidak hanya berhenti pada saat Anda sampai ke TPS, tapi demokrasi ada di kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu di inspirasi demokrasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Masih Mas Anang. Oke, kami. Review terus program ide KPU Boyolali. Cerita lokal, inspirasi demokrasi.